Argantara adalah film yang viral karena menuai begitu banyak kritik. Kritik seperti apa? Simak sampai habis. Berkisah tentang siswa SMA populer karena tampan tapi nakal yang dinikahkan dengan siswi cantik berprestasi. Mereka dinikahkan oleh orang tuanya di usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Konflik memanas manakala rekan gangsternya tewas dalam tawuran, ditambah istrinya hamil di saat masih sekolah. Sebuah plot twist terjadi di akhir pertempuran antar gangster SMA. Daripada penasaran, seruput dulu kopi kalian dan inilah alur cerita film Argantara. Ini bukan hanya kisah diawali dari sebuah tawuran antar geng SMA terbesar pada masanya. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Dan mereka adalah geng Akberos dan geng Baron. Dan film Argantara baru dimulai. Scene beralih ke seorang siswi cantik bernama Shera Jehani yang akan berangkat sekolah diantar sang ayah. Dia bernama Rudy dan istrinya bernama Manda. Selain kaya, mereka adalah keluarga yang sangat harmonis. Selain cantik jelita, Shera juga siswi berprestasi. Dibuktikan dengan penghargaan sebagai siswi terbaik se-DKI Jakarta. aku juga punya teman-teman yang seru abis. Mari saya perkenalkan sahabat Shera. Dia adalah Gea. Gea hendak mencontek PR fisika milik Shera karena Gea TOL-OL dalam pelajaran itu. Tapi tiba-tiba, ya, muncul segerombolan siswa naik motor dan jaket seragam layaknya boy band. Mereka adalah geng Akberos. Akberos dipimpin oleh siswa bernama Argantara. Dan menurut Shera, mereka hanyalah segerombolan siswa dengan masa depan suram. Beralih ke dalam kelas, di mana kali ini Gea mengatakan bahwa selain cerdas dan berjiwa pemimpin, Adi adalah siswa yang katanya mencintai Shera. Layaknya anak sekolah pada umumnya, selalu saja ada murid yang hobinya ceplas-ceplos di dalam kelas, khususnya ketika topiknya tentang berkembang biak. Siapa yang bakal dibuahin sama Aldi? Setelur siapa barusan yang kamu bilang dibuahi? Lakukan hubungan intim sebelum menikah. Duh, jadi pengen buru-buru nikah nih, Bu. Setelah pelajaran usai, Adi mengabarkan pada Shera bahwa dia disuruh menemui Bu Betty sebelum pulang sekolah. Beralih ke Arga, di mana lagi-lagi Arga melakukan pelanggaran. Tidak hanya merokok dan minuman beralkohol, dia juga memakai sepatu berwarna merah. Otomatis Arga harus dihukum. Sialnya, walaupun sudah bukan ketua OSIS lagi, Shera masih diamanahkan untuk memastikan bahwa Arga benar-benar menjalani hukuman itu. Menurut Shera, Arga harus membersihkan daun dengan bersih agar kelak yang menjadi istrinya tidak mempunyai brewok. Shera berharap Arga menyukai lubang yang benar. Sesampainya di rumah, Shera mendapatkan info dari sang ayah bahwa Shera harus segera menikah dengan anak sahabatnya sebagai balas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai siswi berprestasi yang ingin berkarir setinggi langit dan bergelimang harta layaknya anggota DPR, tentu saja Shera menolak permintaan sang ayah itu. Malam harinya, Shera terpaksa mau mengikuti acara makan malam dengan keluarga teman ayahnya. Dia adalah Andi dan Sonia. Betapa terkejutnya Shera saat bertemu Arga di acara malam itu. Dan ternyata sosok yang akan dinikahkan dengan Shera adalah Arga. Arga adalah anak dari teman Rudy yang sudah menolong ayah Shera dengan menyumbangkan ginjalnya dan berakhir dengan kematian. Setelah kematian itu, ibu Arga menikah dengan Andi. Lagi-lagi Shera menolak pernikahan itu. Namun sialnya, Arga justru setuju dengan pernikahan dini, walaupun usianya kini hanyalah 16 tahun. Katanya itu adalah wujud baktinya sebagai seorang anak. Arga juga pasti nggak setuju.
Aku mau. Keesokan harinya, ayah Shera masuk rumah sakit karena hipertensi. Di sini, Manda juga mulai menyinggung balas budi kepada Om Anjar yang telah menyelamatkan ayah Shera dengan sumbangan ginjalnya. Alhasil, demi membahagiakan orang tua mereka, pernikahan dini antara Shera dan Arga akhirnya terjadi juga. Tentu saja, pernikahan ini dirahasiakan agar mereka tidak dikeluarkan dari sekolah. Setelah menikah, Arga katanya ingin hidup mandiri. Alhasil, mereka tinggal berdua dalam satu atap. Akan tetapi, ritual malam pertama masih ditunda entah sampai kapan. Keesokan harinya, karena tidur terlalu larut malam, Arga dan Shera otomatis bangun kesiangan. Alhasil, mereka pun datang terlambat dan dihukum hormat pada tiang bendera. Semuanya harus istri yang kerjain. Harusnya diurus berdua dong. Apapun yang gue lakuin semuanya serba salah. Singkat cerita, malam pun tiba. Angga pulang larut malam dalam keadaan babak belur. Dan ternyata geng Baron lagi-lagi menyerang geng Akberos. Diceritakan penyebab terbentuknya Akberos hanyalah rasa kesepian Arga setelah ditinggal mati sang ayah. Arga merasa lebih nyaman ketika hidup bersama gengnya. Konflik Akberos dengan geng Baron dimulai manakala Arga mengalahkan para ketua geng Baron dalam ajang balapan motor. Dari situlah benih-benih kebencian mulai muncul. Konflik yang berkepanjangan membawa malapetaka manakala sahabat Arga tewas ditusuk bara. Namun sayangnya Arga tidak mempunyai bukti yang kuat. Alhasil Bara masih bebas di luar sana. Singkat waktu, benih cinta Shera dan Arga mulai muncul manakala adanya rasa cemburu dalam sekolah. Di sini terkuak bahwa Aldi adalah anak dari ayah tiri Arga dan Arga tidak menyukai Ardi karena menghina ibunya. Scene berganti sepulang sekolah, di mana Arga meminta tolong kepada Shera dalam belajar agar bisa segera lulus dan lekas bisa menafkahi Shera layaknya seorang suami yang bisa dibanggakan. Gue pengen jadi suami yang lu bisa banggain. Keesokan harinya, Gea langsung memarahi Shera karena gosip pacaran Shera dan Arga mulai menyebar. Gea merasa marah karena Shera tidak berkomitmen dengan kata-katanya. Tak lama setelah itu, Shera ribut manakala melihat Arga berpelukan dengan cewek lain. Di tengah keributan itu, Shera mengingatkan untuk jaga jarak dengan lawan jenis karena sudah menjadi suami istri. Namun sialnya, pertengkaran itu disaksikan Gea dan anggota geng Akberos. Suami istri? Bisa beladuran pakai sertifikat halal ini mah. Buat lu. Di tengah keheningan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan informasi bahwa geng Baron sedang menyerang sekolah mereka. Alhasil, pertempuran geng Akberos dan geng Baron akan dimulai lagi. Di tengah asiknya pertarungan, Arga dikejutkan dengan kehadiran Shera. Alhasil, Arga menyuruh geng Akberos mundur dan mencoba segera menyelamatkan istrinya itu. Keesokan harinya, geng Akberos dijatuhi hukuman karena taburan. Akan tetapi, Johan mencoba memarahi Arga karena telah menikah. Karena menurutnya, menikah akan segera membuat Arga melupakan geng Akberos. Scene beralih ke Shera yang meminta maaf kepada Gea karena telah merahasiakan pernikahannya itu. Gea memahami itu karena sudah menganggap Shera sebagai seorang adik. Setelah 3 bulan menikah, Shera mulai membuka hati kepada Arga. Dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam. 5 bulan menikah, Shera melakukan tes pack disaksikan oleh Gea. Dan betapa terkejutnya Shera karena hasilnya positif hamil. Tentu saja itu membuat Shera panik akan masa depannya itu. Udah
Kan lo berdua juga udah nikah, itu baru yang salah. Nggak apa-apa. Gue nggak mau hamil. Bukan hanya Shera, keluarga mereka juga ikut panik. Namun di sini Arga mencoba menenangkan Shera. Arga senang dan tidak menyangka akan punya anak secepat ini. Keesokan harinya, Arga dikejutkan di mana markas Akberos dalam kondisi berantakan karena serangan geng Baron. Kini tidak hanya menjaga kehamilan sang istri, Arga juga harus kerja keras menjaga keutuhan geng Akberos. Mata lo, lihat markas kita berantakan. Sorry, tapi... Tanpa berpikir panjang, Akberos mencoba menyerang markas geng Baron. Sesampainya di sana, Bara menyampaikan bahwa dia hanya ingin menghancurkan Akberos. Buat ngancurin lo. Seperti sebelumnya, Bara mencoba membunuh Arga dengan sebuah pisau. Bara berharap Arga menyusul kematian Aska seperti di awal film. Sayangnya, saat Arga sudah mengalahkan Bara, tiba-tiba polisi Wakanda datang. Saat Arga di penjara, sang ibu datang membebaskannya secara bersyarat. Namun Arga menolak apabila hanya dirinya yang dibebaskan dari penjara. Mulai memanas, sesampainya di rumah, Shera meminta Arga keluar dari geng Akberos. Namun tentu saja Arga menolak itu. Karena sebelum menikah dengan Shera, Arga memang sudah menjadi bagian utama geng Akberos. Arga ingin menjaga Akberos dari kehancuran. Shera mencoba meyakinkan Arga dan menuntut janji Arga yang katanya ingin menjadi suami yang bisa dibanggakan. Apalagi kini mereka akan mempunyai seorang anak. Namun Arga hanya terdiam dan pergi. Scene berganti di mana anggota Akberos melihat Aldi, anak ayah tiri Arga, telah bersekongkol dengan Baron, musuh geng Akberos. Makin parah, Arga susah dihubungi. Sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Sampai suatu ketika, Shera kesulitan mencari taksi dan terpaksa pulang bareng Aldi. Sialnya, Arga sudah menunggu di rumah. Menikah sejatinya butuh ilmu. Di sini, Arga masih saja bersikap egois dan lebih mementingkan geng Akberos daripada istrinya itu. Alhasil, mereka ribut sampai Shera tertekan dan stres. Arga semakin murka manakala Shera mengatakan bahwa menurut Aldi, hubungan selayaknya diperjuangkan bersama, bukan hanya seorang diri. Arga lalu meninggalkan Shera dan menghajar Aldi yang mulai ikut campur. Di tengah panasnya pertarungan, tiba-tiba orang tua Shera muncul. Dan agar situasi berubah kondusif, Shera meminta Aldi segera pulang. Shera mengingatkan Arga untuk berubah. Minimal dimulai dari diri sendiri dulu. Keesokan harinya muncul kehebohan di sekolah di mana seluruh murid dan guru mengetahui bahwa Arga dan Shera sudah menikah. Alhasil semua orang menuduh Shera sudah buncit duluan. Maksud saya hamil duluan. Orang tua mereka pun akhirnya dipanggil pihak sekolah. Pihak sekolah ingin memastikan info tentang kehamilan Shera. Shera tentu saja tidak mampu menjawab dan pergi. Di sini Arga mengejar Shera dan mengatakan pelaku penyebaran foto pernikahan adalah anggota geng Baron. Arga berniat membalas dendam. Lagi-lagi Shera kecewa dengan sikap bocil Arga. Kini Shera memberi pilihan Arga untuk hidup bareng dengan Shera dan anaknya atau pergi mengurusi geng motor yang tidak berguna itu. Arga pun hanya terdiam, membisu dan pergi. Keesokan harinya, Arga mencoba menyiapkan strategi penyerangan ke markas geng Baron. Sementara di sisi lain, Gea mencoba menguatkan Shera yang merasa hidupnya benar-benar hancur. Setelah Shera tenang, Gea bercerita bahwa geng Baron sejatinya diketuai oleh seorang Aldi. Tujuan geng Baron kini hanya untuk menghancurkan Arga. Dan Gea menutup info bahwa geng Akberos akan menyerang geng Baron. Scene berganti ke markas geng Baron, di mana pertarungan akhir mereka baru dimulai.
Dengan bersusah payah mengalahkan musuhnya, kini saatnya Arga berhadapan dengan Bara yang terkuat di geng Baron. Di tengah pertempuran tanpa diketahui Bara, Arga menyalakan sebuah rekaman HP-nya sampai Bara mengaku bahwa dia memang membunuh Aska. Dan sekarang dia hendak membunuh Arga. Ini Arga harus menang dan selamat karena dia sudah mempunyai bukti untuk membawa Bara masuk penjara lalu dihukum berat. Dulu Aska mati pakai belati ini. Setelah mengalahkan Bara, belum selesai sampai di situ karena kini Arga harus mengalahkan sang raja yaitu Aldi, saudara tirinya. Aldi yang masih segar bugar tentu saja berpeluang untuk menang dengan sangat mudah. Setelah saling bertemu, Aldi mengatakan bahwa saat sang ayahnya menikah lagi, di situ dia merasa depresi karena kesepian dan geng Baron adalah rumah terbaik bagi seorang Aldi. Aldi menambahkan bahwa dia harus membunuh Arga agar sang ayah kembali padanya dan Sera menjadi miliknya. Aldi juga sangat cemburu karena justru sang ayah menganggap Arga seperti anaknya sendiri. Pertarungan sangat seru di mana Aldi dengan senjata pedang samurai melawan Arga dengan senjata pentungan besi. Beralih ke markas Baron, di mana pihak kepolisian sudah datang dan menemukan bukti rekaman pengakuan pembunuhan Aska. Sementara di rooftop, Arga masih asik berduel dengan Aldi. Di saat pertarungan memuncak, Sera datang bersama Gea. Melihat itu, Sera menyuruh Gea memanggil pihak kepolisian. Sementara Sera mencoba memberi ceramah agar pertarungan mereka segera usai. Sera mengatakan bahwa selama ini Papa Aldi sangat peduli padanya dan berharap Aldi kembali dan tidak mati sia-sia. Sedangkan pada Arga, Sera berharap Arga menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya dan bisa menjadi papa yang baik untuk bayi yang dikandungnya. Di tengah rasa kebingungan mereka, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan Aldi mencoba menyelamatkan Sera. Sayangnya, Sera jatuh pingsan. Scene beralih di mana Arga bersama sang pengacara di kantor kepolisian. Sementara Sera di rumah sakit dan beruntung sekali kandungannya dalam keadaan baik-baik saja. Pada akhirnya, rapat komite sekolah memutuskan tidak mengeluarkan Arga dan Sera setelah membuat begitu banyak kegaduhan. Apalagi tinggal 1 bulan lagi ujian kelulusan diadakan. Film ditutup dengan pengakuan Arga telah mundur dari ketua geng Akberos dan sadar bahwa apa yang dia lakukan hanya merugikan orang lain. Dan ternyata Aldilah orang yang pertama menentang Arga dan Sera dikeluarkan dari sekolah. Arga merasa hatinya kini tidak kosong lagi dan film Argantara akhirnya tamat. Gimana alur cerita film ini guys? Menurut netizen, film ini begitu meromantisasikan pernikahan dini. Apalagi angka perceraian di negara ini sangatlah tinggi dikarenakan minimnya ilmu saat pernikahan terjadi. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kalau kesepian, jangan bikin geng motor, bikin boyband aja itu. Sekian review film kali ini, Buah Duku Buah Pepaya. Sampai jumpa di alur cerita film menarik berikutnya.